Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Setelah berpuasa selama sebulan penuh, warga Indonesia yang tinggal di sekitar wilayah ibu kota Amerika Serikat merayakan Hari Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah pada Senin ini tanggal 2 Mei waktu setempat. Sebagian besar warga diaspora Indonesia akan melaksanakan sholat Id di Imam Center yang merupakan masjid komunitas Indonesia di Silver Spring, Maryland di pinggiran ibu kota Washington DC. Rencananya, Imam Center akan menyelenggarakan 3 kali sholat Id pada Senin pagi waktu setempat atau Senin malam waktu Indonesia agar bisa menampung seluruh jamaah yang ingin melaksanakan sholat Id di tempat ini. Menurut jadwal, sholat Id pertama akan berlangsung pada pukul 7 pagi, kemudian pada jam 9, dan yang ketiga pada pukul 10.30 waktu setempat. Pengurus Imam Center mengantisipasi kehadiran sekitar 600-an jamaah pada setiap kegiatan sholat sesuai kapasitas masjid. Dalam pengumuman sholat Id melalui media sosial dan websitenya, Imam Center tetap menganjurkan para jamaah untuk memakai masker. Selama bulan Ramadan, kegiatan tarawih dan buka bersama yang diselenggarakan Imam Center sudah berlangsung tanpa protokol kesehatan yang ketat, karena pemerintah setempat tidak lagi membatasi jumlah jamaah dan mengizinkan sesuai kapasitas masjid. Menyangkut pemakaian masker, meski pemerintah Montgomery County telah melonggarkan aturan, tapi tetap mewajibkannya apabila lembaga yang bersangkutan meminta para pengunjungnya untuk memakai masker. Saudara, Rusia memutus pasokan gas ke Polandia dan Bulgaria yang menolak membayar gas menggunakan mata uang rubel. Uni Eropa mengingatkan negara anggotanya agar hanya bertransaksi dengan Rusia memakai euro atau dolar. Padahal tidak semua negara Uni Eropa bisa bertahan tanpa gas dari Rusia. Rusia mendesak negara-negara Eropa untuk membayar transaksi gas menggunakan rubel sebagai cara untuk memperkuat mata uang Rusia ini di bawah sanksi dari Barat. Polandia dan Bulgaria menolak membayar menggunakan rubel yang membuat Gazprom, perusahaan gas milik negara Rusia, memutus pasokan gas ke kedua negara. Namun Polandia tak gentar. Dzięki naszym działaniom Polska od jesieni w ogóle nie będzie potrzebowała rosyjskiego gazu, ale również i z tym szantażem, z tym pistoletem przystawianym do głowy. Poradzimy sobie, drodzy Państwo, tak, aby Polacy tego nie odczuli. Polandia dan Bulgaria menolak untuk memperpanjang kontrak gas dengan Gazprom dan memilih melakukan diversifikasi pasokan. Poland's going to get a new pipeline directly connecting it to Norway. There's a pipeline and a second pipeline between Greece and Bulgaria, which will specifically carry Azerbaijani gas. Sejumlah perusahaan gas termasuk dari Jerman, Austria, Hungaria, dan Slovakia membuka rekening di bank Gazprom di Swiss atas desakan Rusia sebagai celah untuk membayar kontrak dengan euro dan segera dikonversikan menjadi rubel. Uni Eropa mengingatkan anggotanya untuk tidak menyerah pada praktik yang disebut sebagai pemerasan Rusia. Companies with such contracts should not accede to the Russian demands. This would be a breach of the sanctions, so a high risk for the companies. Presiden AS Joe Biden berjanji untuk membantu sekutu Eropa mendiversifikasi pasokan gas mereka. We will not let Russia intimidate or blackmail their way out of these sanctions. We will not allow them to use their oil and gas to avoid consequences for their aggression. Negara-negara Uni Eropa mengantisipasi ancaman pemutusan gas dari Rusia, namun sejumlah analis mengkalkulasi Rusia akan rugi ratusan miliar dolar jika Kremlin memutuskan untuk berhenti menjual gas. Demikian laporan VOA. Beralih ke pandemi COVID yang membuat banyak pekerja di Amerika mengundurkan diri ataupun alih profesi. Sebagian besar adalah pekerja restoran, hotel atau retail, meski tidak sedikit yang merupakan pekerja kantoran. Dan sebagian dari mereka kini beralih ke pekerjaan yang lebih sesuai dengan panggilan jiwa. Pada awal 2021, Gabby, seorang eksekutif di kota New York, merasa tak puas dengan pekerjaannya meskipun gajinya tinggi. It just dawned on me, we live on this world, this earth, for about anywhere from 60 to 100 years, depending on how we take care of ourselves.
And so I'd rather spend, 2 or 3 years kind of struggling, right? Maybe being a little broke while I find that business, while I find that new venture. Ia pun memutuskan untuk mundur pada Februari. Gabby pun memulai Corporate Quitter, sebuah podcast yang menasihati pekerja kantoran lainnya bila mereka berniat mundur untuk mengejar karier yang lebih memuaskan. Having this podcast that has global attention, I'm helping people all over the world. It's incredible. I love waking up every single day. And in fact, I don't even need to set an alarm clock. That's how excited I am to just jump out of bed in the morning and do what I do. Kadang alih profesi menjadi influencer terjadi secara tak sengaja. Di Los Angeles, Max Miller memulai program Tasting History yang memuat video resep dari masa lalu. Max mulai merekam video resep zaman dulu ini setelah dirumahkan dari pekerjaannya di bagian pemasaran dan distribusi Walt Disney Pictures. Max pun memperoleh pemasukan dari iklan. And it's just interesting to see how these dishes, if they're good, persist throughout time. Berkat sukses Tasting History, begitu Disney Pictures memanggil kembali Max pada April 2021, ia memutuskan mundur saja untuk konsentrasi pada Tasting History. Food and history, and I don't have a budget of any kind. I just sit at my kitchen counter in my too small to even film in kitchen, and I did not think anybody would be watching, but they are. Tasting History with Max Miller kini memiliki pengikut lebih dari 1 juta orang. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia asal Surabaya, Samuel Wibowo, yang mendirikan Utmost Pizza di Salem, negara bagian Oregon. Samuel bekerja sama dengan seorang rekan bisnisnya yang dikenal saat bekerja di sebuah restoran pizza di California. Dan keduanya kini berhasil mengembangkan gerai pizza mereka menjadi bisnis waralaba. Pagi itu, kesibukan mulai menggeliat di Utmost Pizza yang berlokasi di pinggiran kota Salem, Oregon ini. Pesanan lewat telepon mulai masuk. Samuel Wibowo, salah seorang pemilik restoran pizza ini, adalah diaspora Indonesia asal Surabaya. Utmost Pizza sudah menjadi restoran waralaba dengan 8 restoran tersebar di kota Salem dan sekitarnya. Samuel mendirikan Utmost Pizza tahun 1999 bersama Mike Saplet, teman akrab yang dikenal saat mereka bekerja di restoran pizza di California. I'm like a butterfly chaser, and he's like straight as an arrow, and I'm out there like, la 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 la. But together we can really be a successful team. Selain kekompakan mereka, kunci keberhasilan Utmost Pizza adalah filosofi usahanya. We taking care of the quality. We make it everything, the dough every day fresh. We cut our vegetable with my hand, fresh every day. The pizza yang kita coba di sini is beda karena pertama dough-nya and the cheese-nya tuh lebih banyak gitu loh. Sama toppingnya lebih banyak dibanding franchise yang lain gitu. Dan yang lebih penting juga peduli kepada karyawan. Ini dibuktikan dengan memberi kesempatan bagi mereka yang sudah bekerja lama untuk memiliki franchise. Dulu saya kerja sama Sam, sama Mike. Terus mereka nawarin ke saya kalau saya mau beli toko di McMinnville. Terus saya oke. Dan meski sudah menjadi bos franchise pizza, Samuel Wibowo tidak lantas duduk manis sambil menghitung laba. Owner itu harus terlibat. Kalau owner udah nggak mau kerja, lebih baik, saya sarankan lebih baik jangan. Waste the money. Dari Salem, Oregon, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.